Berlatar belakang pada masa di mana Jepang masih menguasai Cina, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria mantan dari sebuah perguruan bernama Jingwu yang perguruannya sudah dihancurkan oleh tentara Jepang, di mana pria tersebut bermaksud ingin menemui saudara seperguruannya yang hanya tinggal 3 orang saja. Yang perlu diketahui, mereka saat ini tengah bersembunyi dari Jepang dan pria tersebut berniat membawakan makanan sebagai rutinitas yang dia lakukan setiap harinya. Masing-masing dari ketiga saudaranya sendiri, yaitu ada si gendut, lalu ada Liang, dan yang terakhir ada seorang wanita bernama Nonali. Dan berhubung saat ini mereka tengah jadi buronan tentara Jepang, Nonali berniat pergi menemui sang kakek yang diketahui ada di wilayah Taiwan. Yang lewat bantuan dari pria tersebut, mereka akhirnya bisa berangkat dan mereka berangkat pagi-pagi buta untuk menuju ke dermaga. 不比上海。我知道，谢谢。 Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda Taiwan berprofesi sebagai pencuri bernama Dragon yang hidup bersama seorang pamannya yaitu Paman Tung, yang pada momen ini Dragon tak sengaja menabrak 2 orang Jepang hingga terlibat keributan di antara mereka, di mana Dragon yang sejatinya tidak punya kemampuan berkungfu tersebut langsung dibuat tak berdaya oleh kemampuan 2 orang Jepang itu, sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang guru kungfu bernama Guru Hong. Dan Guru Hong lantas membawa 2 orang pria Jepang itu untuk kemudian Dragon dihampiri seorang pria dari perguruan lain bernama Jono, yang si Jono ini meminta Dragon untuk besok menemui sang guru yang entah apa tujuannya. Sesampainya di dermaga, bersama pendatang baru yang lain, mereka melewati pemeriksaan dari orang Jepang yang menjaga di dermaga tersebut. Di saat ada peluang itulah, Dragon memanfaatkan celah untuk mencuri salah satu koper yang kebetulan adalah koper miliknya Nonali, di mana saat membuka isinya, ternyata itu bukan uang ataupun emas apalagi jam Rolex, melainkan justru sebuah wincaku yang karena tak tertarik dengan kungfu, Dragon hanya menyimpannya saja untuk kemudian Shin pun dikembalikan ke Nonali yang akhirnya sudah sampai di perguruan kakeknya, di mana bersama Guru Hong yang ternyata adalah bagian dari perguruan kakeknya itu. Nonali bertemu juga dengan sang kakek. Dia bernama Master Su tapi tidak pakai A, yang di sini sang kakek justru menyayangkan kedatangan cucunya tersebut karena hidup di sini lebih bahaya ketimbang hidup di Shanghai. 我的师父霍元甲被人下毒害死了，我是逃出来的，到处都正在抓我。为什么全世界都看不起我们？就是因为我们胆小，我们怕事。有这个想法。 这是我生平的愿望，创办体育会，就是以强身强国为宗旨。外公一定帮你完成这个心愿。 Kembali ke Dragon, sesuai permintaan si Jono tempo hari, Dragon mendatangi gurunya tersebut untuk bertanya maksud dan tujuan dirinya diundang ke sini. Dan inilah sosok pembentukan gurunya Jono. Dia bernama Guru Jin, dan Guru Jin ini termasuk orang yang bisa dibilang pengkhianat karena perguruannya jadi satu-satunya perguruan yang mau bersahabat dengan Jepang. Di mana maksud tujuannya mengundang Dragon kemari, Guru Jin berniat menawarkan Dragon sebuah pekerjaan karena dia hendak membuka sebuah kasino yang dengan lantang langsung ditolak oleh Dragon. Ya biar bagaimanapun, meskipun statusnya adalah seorang pencuri, dia sangat benci sekali dengan Jepang dan dia ogah bekerja sama dengan komplotan pengkhianat tersebut. Dan karena menolak permintaan Guru Jin itu, Dragon pun dihajar habis-habisan oleh murid-muridnya tersebut. Lalu ia pun dibuang ke selokan dalam keadaan terluka parah, yang di saat itu kebetulan Nonali melintas lantas melihat wincakunya tergeletak untuk kemudian dia mengambil nuncaku tersebut lantas menolong Dragon. 老爷子，您找我有事啊？头儿。 到底是怎么回事？棍儿并不值钱，可是对我非常重要。我们爷儿俩是在码头上做买卖的，我还以为发了大财呢。您要是早说了，我们就不动手了。说差点给人打死了啊！让他们给揍了。洪管家，他人在哪儿？人事不知。 Sementara itu, mari saya perkenalkan, dia bernama Okimura, seorang master bela diri judo, pemilik perguruan karate yang memiliki seorang putri bernama Sakura, di mana pada momen ini dia berencana mengundang seluruh guru kungfu untuk membahas seputar perguruan karena dia berniat membuat sebuah peraturan perguruan kungfu Cina harus ikut aturan bela diri Jepang. Tapi begitu acara dimulai, sudah bisa ketebak para guru kungfu jelas tidak datang semua, dan yang datang itu pun juga karena terpaksa, dan yang tak terpaksa cuma Guru Jin lah satu-satunya. 我来了，并没有表示我合作。既然你们不给我留面子，从今天起，你们都小心点。
Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Kurusu mengadakan sebuah pesta di rumahnya untuk menyambut hari ulang tahunnya yang ke-80. Pesta tersebut berjalan meriah, tak sedikit para tamu yang hadir, baik itu guru kungfu, masyarakat, maupun juga dengan dragon serta pamannya, di mana acara yang berjalan meriah tersebut seketika berubah jadi dramatis tatkala Okimura datang membuat kekacauan dengan memerintahkan anak buahnya untuk menantang sosok legenda kungfu yang diperankan pemain opera di atas panggung, yang hal tersebut memancing kemarahan Kurusu dan di luar dugaan dia mengalami serangan jantung karena marah-marah tersebut hingga tewas. Dan melihat fakta bahwa sang kakek tewas karena ada unsur-unsur Jepangnya juga, Nonnali pun berniat akan balas dendam. Dan untuk merealisasikan balas dendamnya tersebut, Nonnali akan menggantikan sang kakek untuk membuka perguruan baru dengan mengatasnamakan perguruan Jingmu milik almarhum gurunya, yang sialnya malah langsung mendapat respon tidak enak dari guru Jin. Di sini, Guru Jing dengan seenak jidat meminta agar perguruan ini harus ada di bawah naungannya. Hal tersebut rupanya memancing kemarahan si gendut. Lantas terjadilah pertarungan di antara si gendut dengan beberapa murid sang Guru Jing, yang spontan Guru Hong pun langsung memisahnya. Di mana Guru Hong seketika itu langsung meminta Guru Jing untuk jangan ikut campur, yang justru memancing kemarahan Guru Jing itu sendiri hingga menyebabkan perkelahian besar, yang pada tahap ini Nonnali pun terpaksa turun tangan karena tak ingin murid-muridnya kenapa-napa. Dan setelah melewati pertarungan yang cukup sengit tersebut, Guru Jing ternyata tak mampu menandingi kemampuannya Guru Hong, sehingga ia pun harus diusir saat itu juga. Dan karena dipermalukan tersebut, akhirnya dia melaporkan kejadian ini pada Okimura. Tanpa buang-buang waktu, Okimura pun dengan kuasanya mendatangi perguruan Nonnali, lalu menutup paksa perguruan tersebut dengan menghancurkan papan namanya. Dan karena tak ingin membahayakan nyawa murid-muridnya tersebut, Guru Hong dan Nonnali memilih untuk mengalah saja lebih dulu, dan terpaksa menutup perguruan yang baru saja ia buka tersebut untuk nantinya akan memikirkan melakukan perlawanan tanpa melibatkan banyak orang. 这是精武会的招牌，一切要听我的命令。他妈的，只有我们大和门的第一，就像打死一条狗，踩死一只蚂蚁一样，不服气的都站出来！好。 Kesal dengan kesombongan Okimura itu, Dragon yang awalnya tak minat dengan urusan kungfu kini memutuskan gabung, yang itu memancing minat beberapa orang untuk ikut juga, dan ia memperbaiki papan nama itu lantas membawanya ke perguruan tersebut. Dan dengan penuh bangga melihatnya, Nonnali pun menyambut baik semangat 45 yang ditunjukkan Dragon tersebut. Lantas diterimalah dia di perguruan ini sebagai murid spesial. Lalu saat itu juga mereka semua pun langsung memulai latihannya. Dan terkuaklah sebuah fakta mengejutkan. Perguruan Nonnali yang ada di Shanghai itu ternyata merupakan perguruan yang sama dengan yang dimiliki legenda kungfu, yaitu Chen Zhen alias Bruce Lee. Dan usut punya usut, Chen Zhen rupanya tewas pada saat perguruannya digempur oleh tentara Jepang. Dan Nonnali yang selamat ternyata telah diamanatkan sebuah buku kungfu milik Chen Zhen bernama Fast and Fury. Dan Nonnali saat itu juga langsung mewariskannya ke Dragon, karena Dragon lah sosok yang paling pantas mendapatkan itu. Kembali ke Okiwara, meskipun Taiwan saat ini ada di bawah kekuasaan Jepang, dia sejatinya masih khawatir dengan banyaknya perguruan kungfu yang berdiri saat ini. Dia khawatir dengan banyaknya orang hebat yang ada di perguruan kungfu Cina berpotensi mendatangkan banyak pemberontak yang nantinya pasti akan melawan Jepang. Di mana karena kekhawatirannya itu, Okiwara pun berniat membunuh semua guru kungfu dengan cara mengundang mereka semua, yang agar para guru kungfu mau datang. Kedok undangannya sendiri berdalih akan berdamai dengan kungfu Cina, dan nantinya Okiwara akan mengadakan sebuah sparring bela diri sebagai tanda persahabatan. Dan karena tak ingin mendapatkan kecaman, Nonnali pun ikut hadir bersama semua perguruan yang lain juga. Dan begitu beberapa ucapan telah disampaikan, Okiwara pun langsung mengutus dua petarungnya, dan dengan ini sparring pun dimulai. 我来试一试，这是你自己愿意的。好，
Kalah dengan dua petarung Jepang tersebut, Okiwara meminta guru itu untuk merubah nama perguruannya jadi namanya, yang tapi langsung ditolak dan guru tersebut lebih memilih meninggalkan tempat ini saat itu juga. Tapi selanjutnya, tak ada lagi guru kungfu yang berani maju dan akhirnya membuat gendut tergerak lantas mencoba untuk melawan, yang sialnya kalah dalam tempo yang cukup cepat. Dan karena tidak mungkin membiarkan Nona Lee maju menggantikan si gendut, Guru Hong pun dengan sigap lantas melawannya. Dan Guru Hong berhasil mengalahkan kedua petarung itu, tapi ujung-ujungnya berakhir kalah juga saat Guru Hong harus dihadapkan dengan Sakura. Tiba giliran Dragon yang maju. Dengan susah payah dia mengeluarkan beberapa jurus dan akhirnya berhasil juga mengalahkan Sakura sampai membuatnya tewas. Dan kini giliran Okiwara yang harus dia hadapi selanjutnya. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Meskipun dihadapkan dengan para prajurit pedang yang mengejutkan itu, Dragon masih mampu mengalahkan mereka semua dan pada akhirnya berhasil juga mengalahkan Okiwara dengan pedang anak buahnya tersebut. Tetapi ketika baru saja keluar dari rumah Okiwara itu bersama yang lain, tentara Jepang ternyata sudah menyambut mereka semua. Dan tamat.